Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, di tema 1 kalian sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup ada 3 macam, hewan, tumbuhan, dan manusia. Dan kita sudah belajar tentang penjumlahan. Penjumlahan dapat diselesaikan dengan 2 cara. Cara yang pertama bersusun panjang dan cara yang kedua bersusun pendek. Tujuan kita pembelajaran hari ini, PKN, siswa dapat mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Bahasa Indonesia, siswa dapat mengerti pengertian dongeng, ciri-ciri dongeng, jenis-jenis dongeng, dan unsur-unsur dongeng dan dapat memahami karakter tokoh dalam dongeng. Matematika, siswa dapat mengerti sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. SBDP-nya, siswa dapat mengerti sifat pola irama dalam bunyi benda. Siswa dapat mengerti irama pada nada dalam lagu anak. Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis, setiap manusia harus saling menghargai. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita perlu mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Pernahkah kalian mengucapkan kata terima kasih? Ya, terima kasih merupakan salah satu cara kita bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Contoh wujud syukur kepada Tuhan atas keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, cara merawat hewan, yaitu dengan memberi makan dan minum secara teratur. Selain itu, untuk menjaga kebersihan kandang juga harus dilakukan agar hewan tidak mudah terserang penyakit. Yang kedua, cara merawat tumbuhan, yaitu yang pertama dirawat setiap hari dengan disiram dan diberikan pupuk agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, kita tidak boleh memetik bunga sembarangan karena bisa merusak tanaman. Pernahkah kalian membaca atau mendengar dongeng? Dongeng merupakan cerita khayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Ciri-ciri dongeng antara lain, yang pertama, alur yang digunakan sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. 2. Ceritanya singkat dan bergerak cepat. 3. Cerita disampaikan dari mulut ke mulut atau lisan. Yang keempat, lebih menekankan pada isi atau peristiwa yang terjadi. Kelima, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci dan kebanyakan berupa tokoh fiktif atau khayalan. Jenis-jenis dongeng. Yang pertama, mite. Mite merupakan dongeng yang bercerita mengenai makhluk halus seperti setan, jin, atau hal-hal gaib lainnya. Contohnya, cerita Nyi Roro Kidul. Yang kedua, cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita yang berisi kejadian-kejadian lucu yang menghibur. Contohnya, cerita Abu Nawas. Ketiga, sage. Sage merupakan cerita tentang kisah sejarah yang sudah ditambah imajinasi masyarakat. Contoh, kisah calon Aram. 4. Fabel. Fabel merupakan cerita yang mengangkat binatang sebagai tokoh dan menceritakan kehidupan mereka. Contohnya, kisah burung merpati dan semut merah. Yang kelima, legenda.
Legenda merupakan cerita yang lahir di tengah masyarakat yang berhubungan dengan peristiwa, kejadian, atau asal-usul suatu tempat atau keadaan alam yang terjadi. Contohnya, legenda Banyuwangi dan legenda Danau Toba. Yang keenam, hikayat. Hikayat yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya, Gatot Kaca. Yang ketujuh, parabel. Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya, petani yang baik hati. Kita dapat menemukan informasi berupa pesan dari sebuah dongeng. Dongeng memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tokoh. Tokoh yaitu para pelaku yang ada dalam dongeng. Dua, latar, yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. 3, watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. 4, alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. 5, pesan atau amanat, yaitu pesan yang disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Dalam dongeng terdapat tokoh. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Sudah berapa banyakkah dongeng yang sudah kalian baca? Hari ini kita akan belajar sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Sifat komutatif penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan cacah. Perhatikan contoh berikut. 154 ditambah 118. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita gunakan sifat pertukaran komutatif. Berarti 118 ditambah 154. Contoh yang kedua, 166 ditambah 127. Yang kita selesaikan berarti 127 ditambah 166. Siapa yang hobinya bernyanyi? Bernyanyi harus menggunakan pola irama. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi yang dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan adalah bunyi yang teratur seperti bunyi dari detak jarum jam. Pola irama berjalan menurut birama atau kuat lemahnya bunyi dalam lagu. Birama /adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Contoh birama 2/4, 3/4, dan 4/4. Contoh lagu yang berbirama 3/4. Burung kakak tua, naik-naik ke puncak gunung, dan lagu cemara. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan latihan buku tematik MRT hari Jumat pembelajaran 1 halaman 92 sampai 94. Untuk hari Selasanya, menonton video dongeng Bunga Mawar yang Sombong dan latihan soal yang kalian salin di buku tulis. Hari Rabunya mengerjakan latihan 2 dan 3 halaman 95 sampai 100, pilihan gandanya saja. Lupa ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.